Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Kali ini kita akan membahas mengenai perulangan pada suatu Python. Seperti biasa, silakan teman-teman untuk membuka slide pertemuan 4 dan juga menyiapkan untuk aplikasi Pijam. Kita akan praktek mengenai suatu percabangan. Itu merupakan cara yang digunakan. Jadi percabangan itu merupakan cara yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan apabila di dalam program terhadap suatu kondisi tertentu. Jadi misal ada dua buah kondisi. Jadi kita menggunakan suatu percabangan untuk menentukan nantinya hasilnya adalah true atau false. Lalu untuk pada percabangan kali ini di Python itu ada 3 percabangan. Yang pertama ada if, yang kedua ada if else, yang ketiga ada if, elif, dan else. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan percabangan baik itu if ataupun if else ataupun if, elif, dan else. Apa sih itu percabangan if? Percabangan if itu merupakan pernyataan yang terdiri dari ekspresi boolean diikuti oleh suatu baris atau lebih pernyataan. Sedangkan untuk pernyataan if else itu merupakan pernyataan if benar, maka ketika kita menggunakan pernyataan if else, ketika pernyataan if-nya benar, maka blok pernyataan if yang akan dieksekusi. Tetapi ketika salah, maka blok pernyataan else yang akan dieksekusi. Sedangkan untuk if, elif, dan else itu disebut juga dengan if bercabang atau nantinya ketika kita menggunakan if maka blok if-nya yang akan dieksekusi, sedangkan kita menggunakan elif maka blok elif-nya yang akan dieksekusi, dan juga else demikian. Nah, ini untuk pernyataan if itu digunakan untuk menguji suatu buah kondisi. Misal kita untuk menyatakan sebuah pernyataan, dua buah pertanyaan itu benar atau salah, kita bisa menggunakan suatu pernyataan if. Jika nanti hasilnya benar, maka yang akan dieksekusi adalah if-nya. Misal contohnya seperti ini. If lalu untuk di sini kita menuliskan kondisinya. Lah, yang akan dibaca itu adalah blok pernyataan dari if tersebut. Ini untuk alurnya seperti ini. Jika kondisi benar, maka akan true, dan jika kondisi salah, maka akan false. Untuk contoh programnya, di sini contohnya adalah angka yang pertama adalah 5. Kita menggunakan perulangan if, pernyataan if, angka lebih dari 0. Jadi, yang dimaksud adalah if angka lebih dari 0. Apakah angka yang kita masukkan ini, 5 itu lebih dari 0? Jadi, perinya adalah memanggil angka adalah bilangan positif. Sedangkan untuk yang kedua, kita menentukan angkanya misal min 1. Kita ini if angka print adalah bilangan positif. Ketika yang kondisi yang pertama benar, maka akan muncul adalah bilangan positif. Tetapi jika yang kondisi keduanya salah, itu tidak akan dieksekusi atau pernyataan tersebut tidak akan dieksekusi. Jadi yang keluar adalah kan if angka 5 sama dengan 0, berarti 5 lebih dari 0, itu pernyataan kondisi benar. Sedangkan yang pernyataan kedua, angka min 1, if angka 1 min 1 lebih dari 0, berarti pernyataan tersebut adalah salah. Maka yang ketika di run akan muncul 5 adalah bilangan positif. Yang kedua ini tidak dieksekusi karena adalah hasilnya salah. Ini untuk keterangannya. Pada contoh di atas itu, 5 itu berisi angka 5. Pada saat if yang pertama dieksekusi, maka kondisinya adalah 5 lebih dari 0. Karena hasilnya true, maka statement yang keluar adalah ini, bilangan positif, itu akan dieksekusi. Tetapi jika hasilnya false, maka tidak akan dieksekusi.
Yang kedua adalah pernyataan if-else, di mana if-else itu digunakan untuk menguji dua buah kondisi. Kondisi yang pertama, kalau kondisi pertama jika benar akan dilanjutkan atau akan dieksekusi, sedangkan untuk kondisi yang kedua itu akan dieksekusi jika suatu kondisi tersebut juga benar. Untuk penulisannya, if lalu dilanjutkan dengan kondisinya, lalu blok pernyataan if-nya. Else, lalu langsung blok pernyataan else-nya. Biasanya ini digunakan untuk menuliskan sebuah misal if jumlah bayar, lalu jika jumlah bayarnya itu melebihi, misal kita tentukan jumlah bayarnya 3. Jika jumlah bayarnya itu melebihi 3, maka akan mendapatkan potongan. Maka kita bisa menggunakan if ini. Ini untuk contohnya. Bilangan sama dengan 8. Jika kita menggunakan if, bilangan lebih dari sama dengan 0 print, maka nanti hasilnya adalah if bilangan lebih dari sama dengan 0, 8 lebih dari 0, itu kan berarti benar. Tetapi yang kondisi yang kedua, else, ketika kita menggunakan else, print bilangan negatif. Karena else ini negatif, maka itu tidak akan dieksekusi. Tapi ketika kita menggunakan bilangannya ini diganti dengan -1, maka yang akan keluar adalah bilangan negatif. Seperti itu. Ini untuk keterangannya. Pada contoh di atas, bila kita beri nilai 8, kemudian pada pengujian if-nya kondisinya adalah bilangan lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya adalah benar, maka akan keluar untuk yang pernyataan if. Tetapi jika kita menggunakan bilangan tersebut diganti dengan -1, maka hasil pengujiannya yaitu adalah salah, atau kita menggunakan fungsi yang else. Seperti itu. Untuk yang ketiga adalah pernyataan if, elif, dan else. Kita biasa menyebutnya dengan pernyataan percabangan. Kita bisa menggunakan untuk ketiga pernyataan ini dalam suatu permasalahan atau dalam suatu program. Pada if benar, maka pernyataan di dalamnya yang dieksekusi. Tetapi jika elif yang benar, maka blok pernyataan elif yang akan dieksekusi, dan juga jika else yang benar, maka blok pernyataan else yang akan dieksekusi. Seperti itu. Untuk contohnya, ini pada contoh di atas, bilangan kita beri nilai 5,5 pada pengujian if. Kondisinya adalah apakah 5,5 ini lebih besar dari 0, hasilnya adalah 5,5 lebih besar dari 0, hasilnya maka benar. Maka yang akan ditampilkan adalah bilangan yang positif. Jadi yang akan dieksekusi ini adalah bilangan yang menggunakan pernyataan if. Kenapa yang elif itu tidak dieksekusi? Karena kita kan masukin angkanya 5,5, sedangkan untuk elif bilangan sama dengan 0. 5,5 kan salah, bukan sama dengan 0. Jadi itu tidak akan dieksekusi. Lalu untuk biar lebih jelasnya, kita bisa langsung masuk ke studi kasus. Studi kasus yang pertama di sini untuk suatu penjualan tiket dalam perusahaan XYZ. Di situ, sebelum kita membuat programnya, kita baca dulu perintahnya apa, yang harus diinputkan apa, dan pengeluarnya itu gimana. Proses untuk jumlah jual belinya itu bagaimana. Kita pahami dulu untuk soalnya atau studi kasusnya. Di sini, setiap transaksi perlu menginputkan data pembeli seperti nama pembeli, jumlah tiket, nomor HP,
dan memilih jurusan sesuai dengan kategori yang diinginkan. Nah, di sini juga ada 3 jurusan di sini. SBY atau Surabaya, BL Bali, LMP Lampung. Di mana yang pertama berarti kita harus membuat inputan. Di sini inputannya ada nama pembeli, jumlah tiket yang dibeli, nomor HP, lalu jurusan. Itu yang pertama kita buatlah inputan untuk studi kasus yang pertama. Untuk yang kedua, ini studi kasus yang kedua, potongan 10% didapatkan jika jumlah belinya lebih dari sama dengan 3. Kita bisa menggunakan pernyataan if, else, dan ellipse pada pernyataan ini, pada studi kasus yang kedua. Lalu, untuk total harganya juga kita bisa menggunakan pernyataan aritmatika. Ini kan kemarin kita sudah belajar aritmatika. Di sini kita bisa menggunakan pernyataan aritmatika untuk total harganya. Lalu untuk data tiketnya nih, kode jurusan, nama jurusan, dan harga nanti dimasukkan ke dalam suatu ini kan pembeliannya atau ke dalam suatu inputan belinya. Seperti itu kita pahami dulu untuk soalnya atau perintahnya. Lalu buatlah program input dan hasil output sesuai perintah di atas menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, nanti kita akan menginputkan nama, nomor HP, jurusan, dan juga jumlah beli. Jadi ketika kita harus menginputkan ini, berarti kita harus membuat coding untuk inputan terlebih dahulu. Lalu untuk yang keluarannya nanti, kita harus membuat seperti ini. Pertama judulnya, jadi kita kayak buat struk pembelian tiket pada suatu agen bus kayak gitu. Biasanya kan kita dapat kayak gini ya, nanti namanya kita yang akan diinput, lalu biasanya nomor HP dan juga jurusan untuk jurusan atau tujuan yang akan kita tuju. Di sini nanti untuk ininya potongan atau diskon yang didapat itu sesuai tiket yang kita beli. Tadi jika lebih dari 3 maka kita akan mendapatkan diskon 10% kayak gitu. Langsung saja bisa kita buka untuk aplikasi Picam. Ya, teman-teman, biar untuk mempermudah teman-teman untuk menerapkan suatu pernyataan, maka di sini saya langsung praktekkan untuk membuka Picam, di mana saya yang pertama akan mencontohkan untuk pernyataan if. Di mana untuk pernyataan if formatnya seperti ini, if lalu blok pernyataan if-nya. Jadi yang pertama, kondisi if itu akan dibaca ketika bernilai true, tetapi tidak akan dieksekusi itu ketika bernilai false atau salah. Kondisi yang pertama, angka 5. If angka lebih dari 0, berarti 5 lebih dari 0 itu kan bernilai benar. Ini kan bernilai benar. Nah, yang kedua, kondisi yang kedua, if angka lebih dari 8, 6 lebih dari 8, itu berarti bernilai salah. Saya kasih keterangan dulu. Untuk yang pertama, ini kan yang pertama false, kondisi yang pertama true. Lalu untuk kondisi yang kedua ini false atau salah, karena kenapa true? Di sini angka lebih dari 0. Jadi 5 lebih dari 0 maka benar. Kenapa ini false? Karena 6 lebih dari 8. 6 kan harusnya kurang dari. Kenapa hasilnya false? Karena pernyataan tersebut salah.
Maka yang akan dieksekusi adalah pernyataan yang menghasilkan true atau benar. Jadi kita run. Nah, hasilnya adalah yang dieksekusi adalah yang blok yang pertama, yang ini, yang pernyataan yang pertama. 5 adalah bilangan positif. Misal nih, mau ganti pernyataan yang benarnya yang kedua, atau dua-duanya benar. Misal dua-duanya benar ya. Jadi di sini saya rubah untuk 5 kurang dari 8. Kita run. Nah, jadi hasilnya 5 adalah positif, 6 adalah negatif. Di sini itu dua pernyataan itu bernilai benar. Ini yang kedua yang sudah saya ganti di sininya. Yang pertama tadi kan cuma pernyataan yang pertama yang benar. Ini yang keduanya benar, maka akan dieksekusi keduanya kayak gitu. Lalu untuk yang kedua, saya akan mencontohkan untuk pernyataan if else. Biar nanti teman-teman nggak bingung, di sini saya sudah buat. Misal pernyataan if else. If kondisi, lalu blok pernyataannya, else, dan lalu kita panggil pernyataannya. Jadi if else ini digunakan untuk menguji dua kondisi. Kondisi pertama kalau benar dan kondisi kedua kalau salah. Seperti kayak yang tadi, kayak yang if itu kan tadi pakainya if semua, sedangkan yang if else itu yang pertama pakai if, yang kedua pakai else, kayak gitu. Ini kita run dulu. Kita run untuk yang pernyataan if else. Nah, ini hasilnya adalah yang positif atau pernyataan yang if yang benar, yang else itu salah kayak gitu. Sebenarnya kayak yang pertama tadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan ketika kita itu kan yang kondisi yang pertama yang benar, maka hasilnya adalah positif atau nol. Tapi ketika kita ingin membuat else yang benar, maka di sini kita bisa ganti min 9, lalu kita run. Maka yang keluar adalah untuk perintah yang else atau bilangan negatif. Ini kan perintahnya bilangan negatif. Jadi yang dieksekusi adalah untuk blok yang else kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah pernyataan if gabungan atau if, elif, dan else itu digunakan apabila jika if-nya pernyataan yang pertama salah, maka yang akan dieksekusi adalah pernyataan lainnya kayak gitu. Bila kondisi if benar, maka pernyataan di dalamnya yang akan dieksekusi. Sedangkan bila kondisinya salah, maka masuk ke pernyataan kondisi yang kedua atau ke kondisi elifnya. Sedangkan jika kedua ini salah, if dan elifnya salah, maka pernyataan yang akan dieksekusi adalah pernyataan yang ketiga atau else. Di sini saya buka untuk yang pernyataan if else. Bilangannya pertama bilangan sama dengan 8. If lebih dari 0, bilangan lebih dari 0 atau 8 lebih dari 0, itu kan pernyataannya berarti ini pernyataannya berarti yang pertama benar, 8 lebih dari 0 benar, elif bilangannya 8 sama dengan lebih dari sama dengan 0. Kita run dulu. Pernyataan salah. Kita run yang if, elif, else. Nah, di sini munculnya adalah bilangan positif karena pernyataan yang pertama sudah benar.
Coba kita ganti bilangannya menjadi 0. Kita ganti menjadi 0, maka kita ganti di sini bilangannya. Bentar. Nol. Karena yang pertama salah, maka yang akan dieksekusi adalah yang elif. Kayak gitu. Nanti teman-teman bisa coba. Lalu kita masuk ke yang tadi, yang untuk studi kasus yang sudah saya jelaskan untuk suatu program pembelian tiket, studi kasusnya ini. Jadi sebelum membuat program, teman-teman pahami dulu studi kasusnya, perintahnya apa, dan outputannya harus bagaimana gitu. Contoh studi kasusnya, biar cepet jadinya saya udah ini ya teman-teman. Udah membuat codingannya. Di sini kita run. Contoh kasusnya. Yang pertama, saya geser dulu biar kelihatan. Yang pertama, teman-teman harus memahami apa yang akan diinputkan pada proyeknya. Studi kasusnya, setiap transaksi perlu menginputkan data pembeli seperti nama pembeli, jumlah tiket yang akan dibeli, nomor HP, dan juga jurusan. Jadi teman-teman harus menginputkan tadi nama pembeli, nomor HP, dan juga jurusan sesuai dengan kategorinya. Nah, kategorinya bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada 3 kategori, SBY, BL, dan LMP. Kita inputkan untuk jurusannya, itu nanti akan tampil di inputannya. Lalu, kita masuk ke yang kedua, studi kasus yang kedua. Potongan 10% didapatkan jika jumlah beli lebih dari 3, dan juga studi kasus yang ketiga, total harga sama dengan jumlah beli dikali harga dikurangi potongan. Jadi di sini kan berarti ada 3 pernyataan. Jika nanti jumlah belinya lebih dari 3, maka akan mendapatkan potongan. Tapi jika jumlah belinya kurang dari 3, itu kan tidak mendapatkan potongan. Ya, gitu. Berarti kita harus menggunakan yang tadi kita udah pelajari. Kita bisa menggunakan if dan else. Jadi ketika nanti pembelinya lebih dari 3, maka yang akan dieksekusi adalah mendapatkan potongan sebesar 10%. Tapi ketika pembeliannya kurang dari 3, maka yang akan dieksekusi adalah yang tidak mendapatkan potongan, jadi tidak dikurangi potongannya kayak gitu. Kita masuk ke sini. If jurusan, kita masukin semua jurusannya, kan ada 3, S, BL, dan LMP atau Lampung. Nama jurusannya juga kita masukin, ini lihat dari sini, nama dan harganya sekaligus. Karena ada 3 jurusan, kita gunakan 3 if percabangan, if, elif, dan else. Ketika inputannya yang jurusan SBY, maka yang akan dieksekusi adalah yang if. Ketika inputannya BL adalah yang ini. Ketika yang LMP adalah yang Lampung. Nah, setelah itu kan untuk studi kasus yang kedua dan ketiga udah kita buat. Setelah itu, untuk jumlah belinya nih, yang ketiga tadi kan belum kan jumlah belinya. Yang ketiga jumlah beli, jangan lupa teman-teman kan, kalau kemarin saya sudah menerangkan ketika suatu angka yang bisa dihitung atau akan dijumlahkan, itu kita jangan lupa menggunakan fungsi integer di depannya.
Kecuali untuk teman-teman menginputkan angka yang tidak bisa dihitung, kita tidak perlu menginputkan integer. Nah, di sini kan kita akan menentukan jumlah beli, maka kita harus menginputkan integer. Integer input masukkan jumlah beli. Di sini kata-katanya bebas, terserah teman-teman. Lalu untuk proses potongannya, kita gunakan if dan else. Seperti tadi yang saya udah jelaskan, ketika nanti jumlah belinya lebih dari 3, maka akan langsung mendapatkan potongan atau akan dikurangi di totalnya. Tetapi ketika kurang dari 3 pembeliannya, maka tidak mendapatkan potongan. Ketika lebih dari 3 yang akan dieksekusi yang ini, langsung dipotong. Ketika kurang dari 3, maka yang ini tidak ada potongan atau 0. Jadi totalnya nanti jumlah kali harga dikurangi potongan atau diskonnya 10% ya. Kalau di sini kan contohnya 10%. Lalu untuk cetakannya, di sini kan udah ditentukan untuk keluarannya, nanti kita buat seperti ini. Ini untuk biar menarik aja ya, kita beri judul penjualan tiket bus X, Y, Z. Nah, untuk pengeluarannya itu kita hanya menampilkan yang tadi yang kita input, nama, nomor HP, kode, tujuan, harga, lalu jumlah belinya, lalu langsung di situ mendapatkan potongan berapa persen ketika jumlah belinya sesuai dengan yang ketentuan, lalu untuk total bayarnya teman-teman membayar berapa, dan juga untuk jumlah uang yang dibayarkan, lalu kembaliannya seperti itu. Ini kayak teman-teman pasti sering lihat kayak gini kan, struk kayak gini, kayak yang pembelian Alfa atau pembelian struk yang ada di penjualan-penjualan kayak gitu kan. Di sini untuk cetakannya, jangan lupa print ini untuk judulnya, nama pembeli, memanggil pembeli, disamakan dengan penamaan yang di atas. Disamaan dengan penamaan yang di sini, pembeli harus sama. Lalu selanjutnya untuk jurusan yang pilih jurusan, nama jurusan, lalu harganya dan jumlah belinya, potongannya sekaligus kita nanti untuk itu potongannya kita tampilkan. Jangan lupa untuk panggil di yang potongan. Total bayar, kita panggil total, memanggil yang ini total. Lalu uang kembalian kita di sini bikin rumus terlebih dahulu. Ubay sama dengan input masukkan uang bayar, jadi masukkan uang bayar terlebih dahulu. Maka uang kembalian ubay min total, uang bayar dikurangi total. Kita menggunakan fungsi aritmatika di sini. Lalu untuk kembaliannya juga ini uang kembali kita panggil dari hasil uang bayar. Lalu kita run. Masukkan nama pembeli. Misal nama pembelinya Mas Eja. Inputkan nomor HP-nya 085 sekian. Untuk jurusannya, misal Mas Eja mau kemana nih? Mau ke Surabaya. Kita ketikkan SBY. Nah, untuk masukkan jumlah beli, Mas Eja mau beli berapa tiket? Misal membeli 2 tiket, maka langsung akan muncul di sini. Nah, masukkan uang jumlah bayar. Mas Eja membayar, total bayarnya kan ini total bayarnya 1 juta. Misal Mas Eja bayar 2 juta, maka Mas Eja akan kembalian 1 juta kayak gitu. Lah potongan kan tidak didapat 0 karena pembelian kurang dari 3.
Misal kita pembeliannya lebih dari 2 nih biar mendapatkan potongan. Kita contohin yang lebih dari 3. Input jurusannya semisal ke LMP Lampung, jumlah belinya 4. Nah, di sini jumlah belinya semisal total bayar. Jadi di sini langsung dipotong untuk diskonnya atau potongannya sebesar 10% dari harga tiket. Lalu untuk masukkan jumlah bayar, semisal kita masukkan 40. Nah, untuk kembaliannya seperti itu. Jadi langsung mendapatkan potongan. Gitu. Untuk contohnya seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya saya contohin untuk yang studi kasus yang pendaftaran mahasiswa baru. Di sini jangan lupa teman-teman perhatikan dulu nih kasusnya bagaimana dan yang diinginkan itu seperti apa, outputannya seperti apa. Pertama, perhatikan dulu untuk satu kasusnya. Yang pertama, setiap transaksi perlu menginputkan data calon mahasiswa seperti NISN atau nomor induk siswa, nama, atau kita ganti nanti pakai NIM aja ya, biar kita kan pakainya NIM, atau NISN juga boleh, lalu nama dan juga jurusan. Nah, di sini ketentuannya jurusan tuh ada 2, ada SI dan juga SIA. Jangan lupa untuk kode jurusannya masukkan ke dalam jurusan. Terus untuk nama prodinya, SI itu sistem informasi dengan harga 2.400.000 dan sistem informasi akuntansi dengan harga 2 juta. Lalu kita membuat output sesuai dengan perintah yang sudah ada. Jangan lupa teman-teman, pertama berarti kita harus bikin inputan, lalu kita harus bikin prosesnya dan juga outputannya. Teman-teman, mari kita buka untuk ini Picam. Kita buka Picamnya. Teman-teman jangan lupa untuk membuat folder baru, membuat file baru pada folder yang udah dibuat dengan klik kanan pada folder. Di sini lalu new, lalu Python file. Kita ketikkan, tadi kita mau buat ini ya, pendaftaran mahasiswa. Pendaftaran mahasiswa. Kita enter. Belum muncul, loading. Ya, biar mudah mungkin saya perbesar aja ya teman-teman, nanti kasusnya seperti ini ya. 2.400.000 sistem informasi 2 juta. Udah kita buat lembar kerja baru. Ini tadi masih yang hasil running yang itu ya. Sebentar. Kita hapus aja. Ya, kita udah membuka lembaran barunya. Tadi kita harus menginputkan apa aja? Kita harus menginputkan nama, NIS, dan jurusan. Jurusannya tadi yang di soal ada 2, sistem informasi dan sistem informasi akuntansi dengan harga yang berbeda. Teman-teman diperhatikan untuk studi kasusnya, maka bisa kita lanjut ke contoh pembuatan proyeknya seperti itu. Di sini saya kasih keterangan dulu. Input ini untuk pertama kita harus menginputkan untuk coding input data diri mahasiswa. Tadi perintahnya kita harus menginputkan nama, berarti kita pakai perintah input. Input nama mahasiswa. Jangan lupa dikasih titik 2 biar nanti tampilannya lebih bagus. Lalu
yang kedua kita harus menginputkan NISN. Saya ini membuat sesuai dengan studi kasus yang ada ya teman-teman. NISN, kita inputkan NISN. Jangan lupa diperhatikan untuk penulisannya, kecil besar kecilnya, jangan sampai salah. Input NISN, NISN. Lalu tadi ada input untuk jurusan. Input ini biar lebih bagus, biar lebih rapi. Input untuk jurusan, kita inputkan dari jurusannya kan ada 2. Input input jurusan tadi ada 2. Jangan lupa jurusannya ada SI dan SIA. Nah, ketik 2. Nah, udah selesai. Ini untuk codingan untuk inputannya tadi yang sesuai dengan kasusnya. Lalu yang kedua kita membuat untuk prosesnya. Proses. Tadi perintahnya jika jurusannya sistem informasi maka membayarnya 2.400.000, sedangkan untuk yang jurusan sistem informasi akuntansi maka bayarnya 2 juta. Di sini kita menggunakan perulangan if dan elif karena 2 perulangan. Jurusan sama dengan yang pertama kan ada SI, jurusan SI, lalu tentuin nama prodinya, nama prodi sistem informasi dan juga harganya tadi sistem informasi itu ada 2.400.000. Lalu untuk yang kedua karena akan membaca 2 perintah ketika SI 2.400.000 dan yang kedua ketika nanti yang jurusannya SIA, jurusan SIA, sistem informasi akuntansi. Jangan lupa nama prodi kita sesuaiin sama yang di studi kasusnya, sistem informasi akuntansi. Sel ini tadi yang sistem informasi harga 2 juta. Nah, udah, ini untuk prosesnya. Ada 2 pilihan kan, 2 pilihan SI dan SIA. Lalu kita cetak untuk proses yang cetaknya atau keluarannya, hasil akhirnya. Cetak. Kita pakai perintah print. Saya pakai ini untuk pembatas saja ya teman-teman. Print. Lalu kita kasih judul pendaftaran mahasiswa baru. Selanjutnya print, kita kasih judul di Uni
Bina sarana informatika. Print kita biar untuk pembatas judulnya kita kasih tanda ini. Terserah teman-teman nanti mau kasih tanda apa. Oh, di sini dulu. Langsung print untuk yang tadi, kayak nama, NIS, kode bayar, dan harganya. Nama mahasiswa. Kedua, jangan lupa dipanggil namanya SR. Nama. Lalu kita panggil NIS-nya. S2 plus NIS. Untuk penamaannya jangan lupa disesuaikan sama penamaan inputan, jangan sampai beda huruf besar kecilnya. Lalu kita panggil yang ketiga adalah jurusan, kode jurusan dipilih, misal kayak gitu ya, ada jurusan yang dipilih. Lalu kita masukkan, kita panggil jurusannya, tadi kecil apa ya, jurusan lalu yang terakhir, lalu ada harga. Kita nanti untuk harganya harga ya, terakhir biar bagus kita kasih penutupnya. Nah, seperti itu. Nanti untuk outputannya atau hasil akhir di struk, misalkan ini kita membuat struk pendaftaran ya gitu ya, seperti ini. Kita running dulu. Kita run untuk pendaftaran mahasiswa. Di sini kita inputkan namanya, misal Eja, NISN-nya 0099. Lalu untuk jurusannya, misal SI. Nah, ini saya ada yang salah nih di bagian line 21, kode jurusan yang dipilih. Oh, di sini ini tidak sesuai sama yang di atas, sama yang di sini. Jurusan. Kita run ulang. Coba kita nah, ya tadi ada yang error, kita running ulang. Di misal nama di sini Fani. NISN
000 jurusannya misal SIA, dan nanti yang muncul langsung untuk harganya. Jadi jurusan yang saya pilih adalah SIA dan harga yang harus saya bayarkan adalah sebesar 2 juta. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi kita sebelum membuat project kita harus melihat kasusnya seperti apa dan perintahnya seperti apa kayak gitu. Kita pahami dulu kasusnya, apa yang harus diinput dan apa yang harus ada di keluaran atau harus ada yang di outputannya nanti seperti apa kayak gitu, dan fungsi apa yang harus kita gunakan. Di sini kan kita menggunakan perulangan if, else kayak gitu kan, itu untuk 2 buah perulangan, jadi 2 buah kondisi atau 2 buah proses kayak gitu kan. Di sini kan ada 2 pilihan SI dan SIA, jadi kita menggunakan 2 perulangan kayak gitu untuk memanggil suatu kondisinya. Jika saya memilih SI, maka yang akan keluar harganya 2.400.000. Tetapi jika memilih yang jurusan SIA, maka yang akan keluar harganya berarti 2 juta. Jadi ketika memilih ini, yang diproses adalah yang if. Ketika memilih SIA, yang diproses adalah yang elif kayak gitu. Untuk yang input-output kan teman-teman pasti udah paham ya, seperti di pertemuan yang pertama kemarin kayak gitu sih. Gambarannya seperti itu untuk output-nya. Jadi seperti itu teman-teman untuk tutorial kali ini. Silakan dicoba untuk latihannya dan dipahami bagaimana penggunaan if, bagaimana penggunaan else, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mencoba. Semoga berhasil. Semangat belajar juga teman-teman semuanya. Dari saya sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.